Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Notolu edisi 212 Maret 2025? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Notolu edisi 212 Maret 2025 menemui pembaca dengan berbagai berita pelantikan Prises HKBP, pelantikan pengurus marga, nasional, rakor, turnamen, pengukuhan, kunker, usulan, apresiasi, rohani, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Notolu mengatakan, untuk edisi bulan Maret 2025, pihaknya menyajikan berita pelantikan Prises HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, pelantikan pengurus Parsimona Indonesia Raya, nasional, rakor, turnamen, pengukuhan, kunker, usulan, apresiasi, rohani, cerpen, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama. Pendeta Samuel Christian Sitompul MTH MM, Prises HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, mengajak seluruh Parhalado agar melayani dengan hati dan bersama-sama melakukan transformasi di HKBP. Dia juga mengajak seluruh jemaat agar bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus dengan tidak melupakan pembacaan Alkitab setiap hari, sehingga iman dapat bertumbuh dan tangguh menghadapi tantangan zaman di era digital. Laporan khusus. Dr. Sihar PH Sitorus MBA, Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Parsimona Indonesia Raya, mengatakan pelaksanaan pembangunan Huta Raja Sitorus di Sibisa sejalan dengan program pemerintah bertujuan mengembangkan destinasi wisata di wilayah Danau Toba. Pembangunan ini bukan hanya sekedar menghadirkan lokasi wisata, tetapi juga menjadi pengingat bagi keturunan Raja Sitorus akan budaya adat istiadat agar tidak tergerus oleh zaman dan teknologi. Rakor. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Dr. Agus Patoni bersama Menko Bidang Pangan Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SEMM menggelar rapat koordinasi bidang pangan Provinsi Sumatera Utara, di mana optimalisasi pertanian Sumatera Utara dapat terwujud melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Penyelesaian kendala perlu kolaborasi dan kerjasama yang kuat hingga ke perangkat desa, misalnya irigasi, begitu juga terkait distribusi pupuk. Pengukuhan. Insinyur Effendi Pohan MSI, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, mengukuhkan 5 anggota Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara periode 2025-2030, terdiri dari seorang General Manager dan 4 manajer, serta mengingatkan memenuhi target pertama Green Card dengan mengupload sejumlah dokumen yang diperlukan. Usulan. Asren Nasution, Sekretaris Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah, mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung usulan Profesor Dr. Midian Sirait sebagai calon pahlawan nasional. Hasil sidang tim peneliti dan pengkaji gelar daerah yang dilaksanakan nantinya akan dilaporkan ke Gubernur Sumatera Utara untuk dapat diteruskan menjadi rekomendasi yang diusulkan dari provinsi. Kunker. Ilyas Sitorus, Kadis Kominfo Sumatera Utara, menerima kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI Trinovi Khairani Sitorus dengan menyampaikan beberapa permasalahan komunikasi dan informasi di Sumatera Utara. Permasalahan blank spot menjadi hal yang penting mengingat program Presiden Republik Indonesia yang bertujuan membangun Indonesia dari desa ke kota. Pelantikan. Krosbin Lumbang Gaul SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, melantik anggota fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara Erni Arianti Sitorus SHMKN menjadi Ketua DPRD Sumatera Utara masa jabatan 2024-2029. Dengan pelantikan ini, maka lengkaplah alat kelengkapan DPRD Sumatera Utara
sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi lembaga legislatif untuk terus bersinergi, berkolaborasi, dan bekerjasama membangun Sumatera Utara. Tokoh Dr. Jopinus Ramli Saragih SHMM, Bupati Simalungun periode 2010-2015 dan periode 2016-2021, diangkat Presiden sebagai penasihat khusus pertahanan dalam negeri dengan tugas untuk memberikan bahan-bahan substansi nasihat dan pertimbangan khusus dalam bidang pertahanan nasional. Dia juga mendapat tugas untuk merencanakan program bidang pertahanan, menyampaikan rekomendasi, serta analisis isu-isu aktual, strategis, dan fundamental. Rohani Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Koinonia, melantik Panitia Pascaraya HKBP 2025 berpusat di Tarutung yang diketuai oleh Ketua Konferensi Perempuan Dr. Anda Sandra Sidabutar. Berbagai kegiatan akan dilakukan dan puluhan ribu warga HKBP diharapkan hadir serta berpartisipasi. Semua panitia harus selalu semangat dan menyala mempersiapkan semuanya. Turnamen Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul, pendiri dan ketua pembina Nelson P. Sitompul SEMM, siap menggelar turnamen catur YNPS Cup 4 antar pelajar Tapanuli Utara di Dusun Lumban Silintong, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara. Event ini memperebutkan piala penjabat Bupati Tapanuli Utara dan Yayasan NPS serta hadiah berupa uang tunai total 60 juta rupiah. Apresiasi Guru Sekolah Minggu Kabupaten Serdang Bedagai mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Haji Dharma Wijaya dan Wakil Bupati Haji Adlin Tambunan yang sangat peduli kepada guru sekolah minggu dengan pemberian insentif atau tali kasih dan didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bona Pasogit, Pemerintah Kabupaten Kumbang Hasundutan bersama Bank Indonesia membahas teknis dan site visit proyek investasi objek wisata 1000 Gua, Desa Banuarea, Kecamatan Pakat. Rapat ini diharapkan akan menghasilkan langkah yang akan dikerjakan masing-masing stakeholder dalam menjadikan objek wisata 1000 Gua menjadi tujuan wisata nasional maupun internasional. Cerpen Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Terima Kasih Bang, Terima Kasih Orang-orang Baik bagian ketiga. Kamar mereka hanya disekat beberapa lembar papan tanpa pintu. Isi kamar yang memang bisa dikatakan tidak ada benar-benar kelihatan. Tikar daun yang terbentang. Di atas bagian hulunya ada beberapa selimut kumal yang ditindikan dengan lipatan asal-asalan. Kolom Dr. HP Panggabean SHMS, Ketua Umum DPP Kerabat, menyajikan tulisan sorotan atas 3 komponen ajaran Injil untuk meningkatkan makna wisdom dan spiritual understanding. Pengetahuan yang benar tentang Allah sebagaimana dimuat dalam Kolose 1 ayat 9. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 212 Maret 2025. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0858 1024 0568 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng,
like, komen, dan share konten YouTube ini.